anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Ya, selamat pagi. Apa kabar kalian? Selamat pagi, sehat Bu Guru. Baik, Bu. Iya. Ini ada yang tidak masuk tidak? Bu. Diki, bajunya dimasukkan dulu Diki, biar rapi. Iya, Bu. Nah, semuanya siapkan alat tulisnya di meja. Karena tadi saya lihat yang berangkat paling awal. Silahkan memimpin doa Budi. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kamu sudah menjadi anak yang disiplin. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi manfaat cahaya bagi kehidupan melalui pengamatan lingkungan. Kemudian, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya melalui tayangan video. Dan siswa dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama tepuk PPK. Ayo, biar kita semangat belajar. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Coba anak-anak amati di luar kelas. Iya, apa yang kalian lihat anak-anak? Pohon, rumput. Iya. Daerah Bu Guru. Halaman. Iya, yang kedua kita bisa melihat benda-benda yang ada di luar itu anak-anak. Karena ada cahaya Bu Guru. Dari mana cahaya itu? Dari matahari. Terus apa yang terjadi jika tidak ada cahaya matahari anak-anak? Gelap Bu Guru. Nana, simak videonya. 180 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Anak-anak tadi sudah melihat video tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Itu kan saya main sama Diki ke kolam renang. Kaki saya termasukkan ke kolam renang. Kok seperti patah Bu ya kaki saya? Kenapa, iya, Bu? itu namanya pembiasan cahaya. Ada lagi jelasan? Ya, seperti yang dilihat di video tadi, sifat-sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Saat kita berjalan di kegelapan, pernah kan mati listrik atau pas di hutan
Kita berjalan di kegelapan menggunakan senter. Nah, ketika senter dinyalakan, bagaimana arah rambatan senter itu? Arah cahaya senter akan merambat lurus dalam kegelapan. Di siang hari, berkas cahaya yang melewati genting kaca atau celah-celah jendela, celah-celah genting di rumah, bila diamati dalam ruangan yang agak gelap, akan terlihat seperti batang lurus. Kalian pernah mengalami tidak? Di rumah kalian? Belum, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Nah, Iya. Dari celah genting itu biasanya kalau ada sinar matahari masuk, bentuknya lurus atau berliku-liku? lurus, Bu. Oh iya, lurus, Iya, Bu. betul. Iya, itu berarti sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, saat kalian bercermin, cermin yang kita gunakan adalah cermin datar. Kita bisa melihat bayangan wajah kita, tangan kita, badan kita. Contoh yang lain, cermin cembung digunakan untuk lampu spion kendaraan saat kalian, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Cahaya dapat menembus benda bening. Kamu dapat melihat benda yang berada di balik kaca, mika, dan plastik yang bening. Karena cahaya dapat diuraikan. Contohnya, pelangi. Kalian bisa tahu nggak asal-usul pelangi itu seperti apa? Apakah karena ada hewan naga minum air di kolam seperti itu? Atau Bukan, Bu ada Guru. 7 bidadari turun dari kahyangan, mandi Itu di kan sendang. mitos, Bu Guru. Asal-usul pelangi itu adalah dari cahaya matahari yang dibiaskan, yang mengenai tetesan air hujan. Yang diuraikan ya, Bu. Iya, kita akan membentuk sebuah kelompok. Silahkan dari yang paling kanan. Dina membilang angka 1. Dilanjutkan derajat dan selanjutnya. 1. 2. 3. Iya. Iya, tadi yang membilang angka 1 silahkan berkumpul dengan yang membilang angka 1. Yang angka 2 berkumpul dengan yang membilang angka 2. Yuk, jangan ramai. Sudah anak-anak sudah menempati meja masing-masing? Sudah, Bu Guru. Silakan mengambil alat dan bahan. Kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Jangan gaduh. Yang keempat, memperlakukan perlengkapan percobaan dengan hati-hati karena ada benda-benda yang tajam dan berbahaya. Yang kelima, setelah selesai merapikan perlengkapannya. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Meja 1 sudah tersedia alat dan bahan yaitu gelas dan senter. Ada petunjuknya itu. Kelompok 1 silahkan melakukan percobaan. Setelah senter dinyalakan, diarahkan ke gelas, apa terjadi? Menembus benda bening, Bu Guru. Bosku cahayanya. 2, kelompoknya derajat. Ada Iya, Bu. karton dan lilin yang menyala. Setelah kamu nyalakan lilinnya, kamu lihat lewat lubang-lubang karton itu. Apakah kamu melihat cahaya lilinnya? Dia, Bu, merambat lurus. Iya. Coba yang karton yang tengah itu kamu geser. Apa yang terjadi? Cahaya lilin masih terlihat? Lilinnya terhalang, Bu. Terhalang. Iya, betul sekali. Sekarang kamu catat hasil pengamatanmu di lembar pengamatannya ya. Kemudian meja 5. Ada baskom berisi air, cermin datar, kertas manila putih. Coba kamu praktekkan. Baskomnya itu kamu isi cermin dan kamu arahkan ke kertas manila. Jangan lupa kamu mencari cahaya matahari yang cukup. Berwarna-warni seperti apa? Pelangi, Bu. Pelangi, Bu. Selesai. Mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Nah, kita sudah selesai pembelajaran hari ini mengenai sifat-sifat cahaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bu. Sekarang kalian kembali ke meja masing-masing. Silakan mengambil soal-soal evaluasi. Ya, Bu. Ya, kita cocokkan, kalian tukarkan dengan teman sebangku. Ya, sudah. Kalian kumpulkan. Ini
Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar tentang sumber energi. Anak-anak jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Bu, siap. Ya, Bu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan Dina hari ini mendapat hasil yang maksimal. Silahkan Dina. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.